waktunya untuk geber di bulan Oktober. Sabtu Minggu bukan cuma waktunya San Mori, tapi juga saatnya gaspol balap MotoGP di Trans 7. Balap seru di Sabtu dan Minggu. Ini baru Trans 7. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan siaran langsung MotoGP 2023 didukung oleh sudah berada di zona Hero Walk. Jadi Hero Walk ini adalah salah satu treatment khusus dari Dorna, di mana para rider ini bisa lebih dekat lagi dengan para fansnya. Seperti yang bisa kamu lihat di belakang Laras ini adalah fans dari para rider MotoGP. Mana nih suaranya? Di sini semua rider MotoGP melakukan aksi Hero Walk-nya. Di sebelah Laras ada Marc Marquez. Ada Marc Marquez, ada Aleix Espargaro di sebelah sini. Hai Aleix. Ada Aleix Espargaro, ada Paul Espargaro. Coba kita ajak ngobrol beberapa rider dulu kali. Hai Joan Mir, can I ask you some questions? What do you think about Mandalika so far? Well, I love this place. I like it a lot. I want to come here on holidays because just for working you don't have time to see everything. But yeah, I'm enjoying the people, enjoying the place. We are here near the sea. That is something that I just love. And yeah, just try to make a good race. Yeah. Can you explain the difference, asphalt, comparing last year with this year? Well, the asphalt is a lot more, let's say, homogenic all around. It's very good. The thing is that the grip is not very big compared to the others, but you know, it's the same for everyone. Okay. Good luck for the race today. Thank you so much, Joan Mir. Joan Mir, JB Mania. Dan masih banyak lagi rider-rider yang masih berada di Hero Walk. Jadi coba kita tarik ya beberapa rider yang ada di sini. Di sini kalau Laras lihat ini masih ada Alex Rins, ada Jack Miller in here. Terus ada juga kita lihat Marc Marquez di sebelah sana. Jadi kita bakal interview beberapa rider yang masih tersisa di sini. Karena beberapa rider ini udah menuju ke area pedoknya untuk bersiap-siap race di siang hari nanti ya. Coba kita lihat, oke ini masih interview, coba kita ke sebelah sana boleh ya? Di sana ada Peko Bagnaia. Kita coba, apakah kita bisa, oh hai. Ini Rama, ini dari mana? Dari mana semuanya? Dari Aprilia Indonesia. Fansnya siapa ini? Alex Espargaro. Alex Espargaro, terima kasih guys. Oke. Ini di sini kita punya beberapa rider lagi. Oke. Karena Hero Walk sebentar lagi akan selesai, beberapa rider juga sudah mulai kembali ke pedoknya masing-masing. Kalau sekarang, Laras kembaliin dulu aja ke studio. Dan buat kamu, jangan lupa nonton MotoGP Mandalika cuma di Trans 7. Marquez. Selamat siang Indonesia, selamat siang GP Mania, dan selamat datang di GP Indonesia. Hari ini kita akan menjadi saksi keseruan dari Pertamina Mandalika International Circuit. Akan ada banyak banget update seru dan juga bahasan yang pastinya menarik nanti dari Mandalika. Tapi selain rekan-rekan yang ada di Mandalika, di studio juga ada saya Sabrina Ayu yang sudah siap menemani GP Mania hari ini. Saya tidak sendirian karena sudah ditemani juga oleh Wak Taufik Hidayat dan juga Mas Joni Lono Mulya. Gimana kabarnya? Tuh kan, Lapor banget. Lapor Pak, dari kemarin masih di sini. Ya. Masih setia nemenin GP Mania. Boleh dong ya kita update sedikit tentang GP Indonesia ini nih yang akan berlangsung sebentar lagi. Kemarin kita udah menyaksikan kualifikasi dan juga sprint race. Iya betul. Hanya persaingan sengit karena Peko akhirnya menyingkir dari klasemen sementara MotoGP. Ya.
digantikan oleh Jorge Martin dengan selisih 7 poin. Silahkan, gimana tanggapannya? Saya sih melihat ini memang Pecco belum keluar dari kondisi kesulitannya. Dari mulai Catalunya dia mengalami insiden cedera, kemudian mulai problem soal pilihan ban yang sulit, dan bahkan kemarin itu agak sedikit ajaib dengan kondisi dia start di belakang. Pemilihan bannya itu adalah hard soft, sementara yang depan-depan itu soft. Aku pikir dia bakal melakukan start yang cukup bagus, kemudian melawan, ternyata tidak. Ya akhirnya dia kesulitan di belakang Enea Bastian ini, dan Jorge Martin pun akhirnya meraih kemenangan 4 kali menang berturut-turut sprint race ya. Luar biasa. Ya kemarin juga Pecco emang sempat nge-post ya di Instagramnya, dia mengakui kalau memang ternyata mengalami kesulitan dengan bannya. Betul. Nah terus ada sedikit teguran kayaknya kemarin ke Enea karena menghalangi Pecco, bener nggak sih? Mungkin ya itu sebenarnya itulah agak ribetnya kalau memadukan seorang pembalap yang mentalnya adalah mental untuk mencari kemenangan. Yes. Enea Bastian ini baru balik, kemudian dia coba untuk menuai hasil yang terbaik, dan bahkan dia sempat masalah juga kan sebelumnya sama Jack Miller sampai jatuh. Cuma ya Enea Bastian ini, dan dia merasa bahwa kemarin udah mulai dapat feeling settingan motornya. Dia juga merasa bahwa ya tidak merasa ada Pecco di belakang. Tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa ya Pecco mesti kasih jalan, takut juga sampai ntar kan presiden kalau pamannya Pecco dibantuin, dan makanya ya kayak tim order lagi ya, mungkin dimarahin, lu emang nggak denger kita udah ngomong gitu. Mungkin itu sih sekedar teguran biasa aja. Ya, berarti Pecco sendiri juga nggak mencoba menyalip tuh kayak jauh kali ya, makanya nggak ada sama sekali info untuk Enea juga. Kalau menurut Pak Taufik bagaimana? Kalau saya sih melihat pertama ini adalah bukti bahwa sebenarnya sampai Grand Prix Indonesia 5 Grand Prix ke depan itu belum ada yang namanya tim order di Ducati. Dan kelihatan banget memang secara umum itu Pecco Bagnaia itu benar-benar kena pressure. Ada pressure dia karena memang secara umum dia mungkin ya salah satunya adalah menggunakan nomor start 1, kan itu dia juara dunia tahun lalu, dia berada di tim pabrikan Lenovo Ducati, dan ini menjadikan dia tuh harus menang sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga setelah pasca summer break, itu yang menarik adalah Pecco Bagnaia itu diberikan satu update ya oleh Ducati, itu berupa kayak sistem whole shot baru dan juga mungkin satu paket dengan clutch atau kopling yang baru. Dan ini tuh ternyata memang ya bareng sih, memang dia dan juga Jorge Martin. Cuman ini kan setelah itu kan tinggal bergantung pada mekanik dan teknisi dari masing-masing tim. Nah, teknisi dari Jorge Martin itu sepertinya jauh lebih bisa ya ngulik itu, ngatik-ngatik, sehingga hasilnya nggak terlalu jelek. Sementara kalau yang Pecco ini masih dapat kayak ada permasalahan di mana pada saat dia melakukan hard break itu ban belakangnya kalau kita lihat ini tidak seperti kayak Pecco di awal musim. Di mana pada saat hard break itu biasanya 2 bannya tetap napak di track, di aspal. Tapi kalau sekarang kita lihat itu Pecco selalu ngangkat ban belakangnya. Dan itu bermasalah sih biasanya. Yang paling bagus pada saat hard break itu tetap 2 ban untuk MotoGP zaman sekarang. Itu 2 ban tetap ada di track sehingga dia pengeremannya bagus. Nah, Pecco ini belum masuk levelnya di sini dan dia sepertinya masih mencari-cari. Dan ya Jorge Martin sendiri ya mentalitasnya bagus banget, dan sepertinya sih ya itu akan berlanjut di balapan di race utama hari minggu ini. Karena memang sepertinya Pecco ini di awal kemarin pun saat lagi free practice, saat lagi kualifikasi, dia ini sampai nggak masuk ke Q2, ya kan? Ini pertama kalinya dia masuk di kualifikasi pertama yang awalnya dia yakin sekali kalau dia akan bisa bangkit gitu kan, seperti di race sebelum-sebelumnya. Sampai dia bilang, biar waktu di Spanyol aja ke Q1 gue menang kan, ternyata ketularan. Tapi memang kalau saya melihat problemnya adalah kemarin juga kalau kita lihat tidak dapat dari awal. Meskipun ya kalau saya melihat bahwa Pecco ini adalah pembalap yang memang harus dikasih istilahnya kerja keras biar tidak cepat puas diri. Itu pertama. Cuman bangkit abis ini ya. Kemarin-kemarin itu adalah problemnya beberapa kali kejadian dia udah sebenarnya dapat hasil yang terbaik, ada masalah, insiden lah di bendera kuning. Ini emang jadi problem juga buat pembalap. Ya sebenarnya aturannya cukup bagus. Cuman kalau banyak bendera kuning, ini pembalap juga bakal keki gitu, udah mau push tiba-tiba dibatalkan. Sementara kondisi aspal baru ini dari kemarin cuacanya itu sampai tembus berapa? 61 ya di bahkan 61. Itu banyak cepat habis. Ini untuk melakukan yang kedua nggak mungkin, kalaupun paksa malah beresiko dia crash atau malah cedera. Tapi mungkin nggak sih ini kalau ternyata karakter Mandalika kurang cocok buat Pecco?
Enggak sih. Enggak. Karena kalau kita melihat ya seorang Luca Marini yang pakai motor 2022 yang katakanlah itu dikembangkan oleh Kalau dia tahun lalu itu bagus. Cuma kan tahun lalu itu bukan mau istilahnya jadi benchmark. mulai keburukan. Kan kemarin aspalnya bermasalah. Terus kemudian dia aspal ulang lagi, nggak dapat lagi karena semestinya menggunakan ban yang baru. Nah sekarang di aspal lebih sempurna lagi, misalnya belum menjajal apa-apa dan mereka akhirnya juga pakai ancer-ancer. Gue pakai ban yang kemarin di India. Ini yang jadi problem, lain cerita. Emang jadi Pecco di Indonesia ini mah agak sedikit berbeda. Kalau kita misalkan lihat di balapan-balapan sebelumnya, di seri-seri sebelumnya kayak misalkan di Jepang atau di India atau di Misano ke belakang gitu ya. Itu biasanya memang Pecco itu seperti Pecco biasa, dia memang benar kata Kang Joni bahwa dia harus dikasih masalah dulu baru dia bisa bangkit gitu ya. Dan dia juga termasuk salah satu mungkin pembalap hari Minggu ya. Dia baru ketemu setupnya di akhir setup. Cuman kemarin itu ya agak sedikit bedanya di Indonesia ini agak sedikit nggak ketemu itunya, nggak ketemu setupnya bahkan sampai sesi warm up jalan gitu, mesti ketemu. Ini nggak kemana? Masih belum ketemu dan mudah-mudahan sih ya hari ini walaupun ada sesi warm up dan mudah-mudahan bisa. Sebentar, cuman warmnya jalan cuma 10 menit mah apaan gitu loh. Dan beda juga ya temperatur juga ya. Ya mungkin ya dia mau nggak mau ya harus, karena memang Ducati itu punya treatment di mana mereka bisa melihat data dari masing-masing pembalap. Jadi open data. Dan mudah-mudahan ya salah satunya ya teknisi dari Pecco ini mungkin bisa ya ngintip-ngintip datanya Jorge Martin. Itu mungkin bisa dielaborasi dan juga bisa membuat Pecco bisa lebih baik hari ini. Nah hari ini Pecco akan mulai dari posisi ke-13. Sedangkan Martin berada di posisi 6. Kira-kira gimana kansnya? Berat sih kalau menurut saya, apalagi kalau misalkan Pecco melakukan kesalahan dalam pemilihan ban seperti kayak kemarin, di mana ban hard depan itu agak aneh gitu, ban hard di belakang. Mungkin dia maksudnya kalau misalkan ketemu rombongan di depan sehingga ban depannya tidak terlalu rusak gitu, jadi cepat rusak, jadi pakai hard. Namun ternyata itu salah banget karena memang suhunya luar biasa kemarin itu walaupun agak mulai turun kemarin setelah jam 3 tapi masih 60, 59 sampai akhir balapan itu 58. Masih tetap tinggi dan itu masih menghadirkan masalah. Dan yang menarik tadi ya Bastianini ya, bahwa ya walaupun kita lihat Pecco terus berada di belakang Bastianini menariknya adalah dia sama sekali nggak tahu kalau di belakangnya ada Pecco. Dan Pecco ya mau nggak mau memang agak susah kemarin untuk bisa overtake Bastianini. Karena sirkuitnya juga emang sulit gitu ya. Tapi tenang aja, kita nggak usah pusing-pusing karena sekarang Sabrina mau bagi-bagi hadiah dulu. Buat GP Mania yang menyaksikan di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian bisa mendapatkan hadiah helm keren yang udah siap menanti nih. Jadi pastikan pantengin Instagram @officialmotogpt7, sudah ada postingan kuisnya. Pertanyaan dari kuisnya adalah, siapa rider yang start di posisi 7? Nah ini gampang dong ya, ini di atasnya Pecco sedikit nih. Kira-kira siapa jawabannya? Bisa langsung dijawab di kolom komentar. Dan pastikan kamu tag 3 teman kamu, oke? Nah selanjutnya masih ada kuis lainnya lagi nih. Jadi buat yang masih belum dapet, tenang, masih ada kuis berikutnya berhadiahkan paket ban motor. Oke, ternyata Sabrina bagi-bagi hadiahnya nanti dulu ya, karena habis ini akan langsung menyaksikan race dari Moto3. Kalau gitu langsung saja ya, sesaat lagi kita akan kembali setelah berikut ini.